Membentuk keluarga berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini jelas, tidak bisa diganggu-gugat. Mungkin kalau sampai sini, ini juga buat saya, buat Ustadz Rofi, Ustadzah Nurul, Ustadz-Ustadzah yang lain yang sudah menikah. Kalau nomor 1, nomor 2 mungkin kita sudah nggak bisa mengelak lagi. Karena sudah. Tapi kalau yang ketiga ini, kita masih bisa belajar. Berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita harus kembali lagi niatkan dari awal bahwa nikah itu untuk apa. Tidak hanya sekedar supaya tidurnya ditemani, supaya saya punya anak, supaya saya tidak diledek, apa ya ledek tuh, supaya tidak dicemooh sama teman-teman, kamu jomblo, kamu belum nikah. Jangan hanya seperti itu. Tapi pandangan kita adalah ibadah itu, menikah itu ibadah terlama, ibadah yang paling mudah. Cinta itu mudah, yang mempersulit itu kamu. Mencintai kamu itu mudah, yang sulit itu supaya kamu mencintai aku. Katanya begitu. Oleh karenanya, Al-Quran dan As-Sunnah sudah membuat sebuah peraturan bagaimana kita kalau menikah itu ada aturannya. Ini nyambung ke poin yang keempat, dipercepat saja. Padahal ini bisa nyampe 1 jam. Yang keempat, yaitu supaya terbina keluarga yang berasaskan Al-Quran adalah mengetahui peraturan berumah tangga. Posisi istri itu di mana, posisi suami itu di mana. Kenapa kalau dalam zakat laki-laki bisa mendapatkan 1, perempuan itu setengah? Karena tanggung jawab laki-laki itu banyak, menghidupi istrinya kalau yang sudah menikah, menghidupi anak-anaknya. Ini kalau yang sudah menikah konteksnya. Karena pada waktu itu zakat itu disamaratakan. Kemudian ada Islam lahir, ada zakat di pandangan Islam, laki-laki itu 1, perempuan itu setengah. Nah, laki-laki itu tanggung jawabnya adalah 1, perempuan itu setengah. Tanggung jawab perempuan, tugasnya perempuan itu hanya 1. Taat kepada suaminya, kecuali menjalankan ibadah sholat, kemudian puasa Ramadan, itu mah di luar dari konteks kita. Ini dari keilmuan berumah tangga. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan dari keempat hal ini, kalau sudah tahu bagaimana aturan berumah tangga, kemudian posisi istri itu di mana, posisi suami itu di mana, akan lebih mudah bagaimana kita membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, melahirkan anak yang soleh-solehah, kemudian berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah lebih mudah. Mohon maaf menyampaikannya juga buru-buru karena waktu yang terbatas. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Intinya ada 4 hal. Yang pertama mempersiapkan diri, yang kedua memilih pasangan, yang ketiga adalah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, yang keempat mengetahui peraturan berumah tangga. Kalau keempat ini sudah tercukupi, insya Allah kita bisa membentuk keluarga yang akan melahirkan generasi-generasi Al-Quran, insya Allah. Tapi kalau 4-4-nya ini itu belum ada, ya susah. Bagaimana kita mau menciptakan anak-anak yang senang dengan Al-Quran, sementara orang tuanya juga tidak. Insya Allah kalau bapak ibunya memang menikah berlandaskan Al-Quran, dia akan lebih sering berdekapan dengan Al-Quran daripada handphone. Kemudian anak-anak juga kita akan bisa mengkondisikannya lebih mudah kalau orang tuanya juga senang dengan Al-Quran. Tapi kalau orang tuanya ya TikTokan, apa Facebookan, apa-apa, ya anaknya juga begitulah kurang lebih. Jadi jangan harap anaknya bisa berinteraksi dengan Al-Quran sepenuhnya kalau orang tuanya juga tidak seperti itu. Oleh karenanya bapak ibunya harus punya pondasi seperti ini. Kurang lebih ada 4. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barangkali waktu yang sudah siang mau sholat Jumat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.